Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Alam Dewantara dari kelas DM2B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang garis-garis yang ada di diagram fasa Fe3C. Baik, yang pertama ada garis A0, yaitu garis isotermal atau garis di mana reaksi berlangsung dengan temperatur yang tidak berubah. A0 ditunjukkan di temperatur 210, di mana terjadi pergantian sifat magnetik jika dilakukan pemanasan dari ferromagnetik menjadi paramagnetik, di mana sifat pemagnetannya turun. Yang kedua, A1 adalah garis isotermal yang berada di temperatur 723. Di garis A1 berlangsung reaksi eutektoid di komposisi 0,83. Yang ketiga, garis A2 di temperatur 760 merupakan garis magnetic change dari sifat paramagnetik menjadi diamagnetik. Jika di atas temperatur ini, maka baja tidak tertarik oleh magnet. Yang keempat, A3 adalah garis batas kelarutan karbon di dalam ferrit. Jadi, batas komposisinya adalah 0,8, yang artinya jika ditambahkan karbon lebih dari 0,8, maka ferrit tidak dapat melarutkan karbon yang ditambahkan. Hasilnya, jika karbon yang ditambahkan, maka ferrit tidak dapat melarutkannya dan akan menjadi endapan. 5. ACM. ACM adalah batas kelarutan karbon dalam austenit. Jadi sama seperti A3, jika karbon ditambahkan lebih dari 2%, maka austenit tidak dapat melarutkan karbon tersebut. Hasilnya akan menjadi endapan. Jika kurang dari 2%, maka karbon yang ditambahkan akan larut ke dalam austenit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi yang bekerja atau reaksi yang berlangsung pada diagram fasa Fe3C. Eutektoid adalah reaksi transformasi fase dari satu solid menjadi dua solid yang berbeda pada suhu konstan. Reaksi eutektoid berlangsung di temperatur 723 derajat Celcius dan komposisinya adalah 0,80. Yang kedua, di temperatur 1130 di komposisi 4,3%, yaitu reaksi eutektik. Reaksi eutektik adalah reaksi di mana liquid pada proses pendinginan akan berubah menjadi solid 1 dan solid 2. Reaksi eutektik ini berlaku jika liquid berubah menjadi austenit dan cementit. Yang ketiga, reaksi peritektik di komposisi 0,18 di temperatur 1492. Di reaksi peritektik ini, di mana liquid berubah menjadi liquid plus solid berubah menjadi non-solid. Dalam diakremasi evabilitasi ini, reaksi peritektik berlaku besi delta plus liquid berubah menjadi austenit pada proses pendinginan. Tiga reaksi ini tadi, reaksi eutektoid, eutektik, dan peritektik. Reaksi tersebut berlaku bolak-balik, artinya reaksi tersebut berlaku pada proses pendinginan dan proses pemanasan. Contoh, reaksi eutektoid tadi, yang dari austentit menjadi ferrit plus cementit pada proses pendinginan. Maka, pada proses pemanasannya, ferrit dan cementit berubah menjadi austenit. Maksud dalam proses pemanasan dan dalam proses pendinginan adalah jika mengurutkan atau melakukan proses pemanasan, maka reaksinya akan berjalan dari bawah ke atas. Sebaliknya, kalau pendinginan berarti temperaturnya dari atas ke bawah. Yang keempat, reaksi allotropi. Reaksi allotropi adalah perubahan struktur kristal besi. Ada austenit dan ada ferrit. Pada dasarnya sama-sama baja. Atau kalau di bawah persentase 2%, sama seperti baja, tetapi struktur kristalnya yang saja yang berubah. Jadi ada 3 kali perubahan pada proses pendinginan. Yang pertama, besi delta adalah struktur kristal BCC. Di titik reaksi peritektik berubah menjadi austenit.
Yang kedua, reaksi alotropi di mana besi delta yang BCC akan menjadi austenit yang FCC. Dan yang ketiga, reaksi alotropi yang terjadi di garis A3 artinya sama dengan batas kelarutan karbon dalam ferit di A3. Karena austenit yang strukturnya kristal FCC berubah menjadi ferit yang strukturnya kristal BCC. Yang kelima ada liquidus. Liquidus sendiri adalah garis di mana awal mula terjadinya inti-inti solid. Jika pada proses pendinginan, maka garis liquidus adalah garis liquid pertama kali yang berubah menjadi solid, atau garis liquidus adalah inti-inti solid pertama kali terbentuk. Yang keenam, ada garis solidus. Garis solidus adalah garis batas akhir adanya liquid. Jika di diagram fasa ini ada garis solidus sepanjang eutektik, terus ada sepanjang peritektik juga merupakan solidus, karena di garis solidus adalah garis di mana terakhir kalinya ada liquid. Jadi di bawah garis solidus sudah tidak ada liquid sama sekali. Semuanya sudah menjadi solid. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.